Pelindung tampan. Jangan pelit like dan komen, agar Mimin semangat update. 3801-3803 Bab 3801 Arai Material. Ini mungkin bukan tidak mungkin. Ini terkait dengan pengalaman Sen di Dongsheng Shenzhou. Izinkan saya memberitahu Anda beberapa hal yang saya temui sebelumnya. Landen Sen tenang dan menjelaskan semua hal yang dia temui di Gunung Tianshuan 100.000 tahun yang lalu, dan memberitahu semua orang rahasia formasi terbalik. Ge Hong menghabiskan waktu puluhan juta tahun, dan akhirnya berhasil mengatur susunan terbalik di Taishuan Tianzang, yang dianggap sebagai cara untuk menerobos. Sen melihatnya dengan matanya sendiri, leluhur Ge Hong gunakan alam semesta ini untuk membalikkan produksi ruang, wilayah abu-abu, lahir, hampir menembus Luo Tianxiang. Landen Sen berbisik. Ini. Semua orang tercengang mendengar, dan mereka tidak berpikir bahwa ada formasi yang mengejutkan di dunia yang dapat membebaskan hukum langit dan bumi dunia abadi yang sejati. Leluhur tua Jue Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, teman Sen Dao, mengapa Ge Hong Dao yang lama gagal menerobos pada akhirnya? Landen Sen menjelaskan, masalah utama masih ada pada saya. Pada saat itu, ada juga fragmen cakram heksagram surga di tubuh Sen. Fragmen dis heksagram yang digunakan oleh Ge Hong beresonansi dan membuat matanya tidak stabil, yang membuat Ge Hong bekerja kehilangan barang tersebut. Tapi untungnya, kalau tidak, Ge Hong yang lama masih akan membunuh orang, tambah Landen Sen. Nenek moyang tua Jue Chen sedikit mengangguk, itu dia. Meskipun lelaki tua itu tidak akrab dengan Ge Hong Lao Dao, dia tahu betapa dia sangat suka taumaturgi. Pihak lain bisa mengabdikan hidupnya untuk mengatur susunan terbalik, dan dia hampir membuat terobosan. Cukup buktikan ini nilai arai. Landen Sen dengan tegas berkata, itu benar. Metode yang Sen katakan sekarang adalah dengan mengatur formasi terbalik ini. Setelah formasi berhasil diatur, dapat digunakan berkali-kali, dan memang mungkin untuk membuat Luo Tianxiang. Ketika kata-kata ini keluar, wajah semua orang tidak bisa menyembunyikan kejutan itu. Raja Kera bertanya dengan tidak sabar, Saudara Xian, bagaimana Anda mengatur formasi terbalik ini? Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, ketika Ge Hong Old Dao meledakkan dirinya, dia menghancurkan cincin penyimpanan. Adik laki-laki itu tidak bisa mendapatkan halaman-halaman sisa dari bab agung surgawi yang mendalam, tetapi untungnya, Ge Hong Old Dao meninggalkan salinan tentang alam semesta. Slip giok dari formasi terbalik. Setelah semua, Landen Sen membalik tangannya dan mengeluarkan slip batu giok yang bertuliskan isi ukside daun arai milik Qian Kun. Karena cincin penyimpanan tidak dapat dibuka di ruang independen Gunung Huaguo, Landen Sen membawa slip giok ini dengannya sebelum memasuki Gunung Huaguo. Kamu semua adalah orang-orang yang dipercayai oleh Sen, jadi aku tidak akan menyembunyikannya. Kamu sebaiknya membaca slip batu giok ini lagi. Landen Sen tidak menghindarinya, dan memberikan slip giok kepada semua orang untuk membacanya satu persatu. Konten dalam slip giok tidak lama, dan sepenuhnya mencatat pengaturan Tian Kun Ukside daun arai. Landen Sen telah mempelajarinya untuk sementara waktu di jalan. Meskipun ia tidak begitu mahir dalam metode formasi, ia dapat yakin bahwa mekanisme operasi formasi di slip giok persis sama dengan formasi terbalik yang diatur oleh leluhur Ge Hong, dan seharusnya tidak ada yang palsu. Bagaimanapun, leluhur Ge Hong sangat ingin mencapai kesuksesan. Jika ia mengeluarkan slip giok palsu, ia mungkin bisa dilihat oleh para master seperti Kaisar Setan Jin Kui dan Putri Liansing. Pihak lain seharusnya tidak mengambil risiko ini. Singkatnya, Landen Sen cukup akrab dengan konten pada slip giok ini kepercayaan. Kera Raja dan para beku lainnya membacanya, dan mereka terkejut berulang kali. Di antara kerumunan, satu-satunya wanita yang mahir dalam formasi, wanita bulan, setelah membaca slip batu giok, berseru, ini memang formasi aneh di bab agung surgawi mendalam. Kompleksitas formasi ini hanya terlihat dalam kehidupan seorang gadis kecil. Materi arai ini benar-benar terlalu rumit dan berharga, akan membutuhkan biaya yang tidak terbayangkan untuk mengatur arai ini. Gadis Yoyue sangat berpengetahuan, aku tidak tahu berapa banyak bahan arai yang bisa diidentifikasi. Landen Sen bertanya dengan sopan, mengundang Moon Sein pernah menjadi pelayan kamar dagang Tianyuan, dan telah melihat harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan visinya harus lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Dengan sedikit rasa malu di wajah wanita undangan bulan, dia berbisik, aku sangat berpengetahuan dan tidak berani mengambilnya. Setidaknya 1/5 dari lebih dari 100 bahan yang digunakan dalam susunan-susunan ini tidak pernah didengar oleh gadis kecil itu. Mata Landen Sen berbinar, dan dia terus terang berkata, saya tidak menyembunyikan Nona Yue, Sen hanya tahu tentang setengah dari materi dalam formasi. Nona Yue bisa tahu 4/5. Saya sangat mengaguminya. Sebenarnya, apakah kamu dapat mengidentifikasi bahan untuk formasi adalah titik kunci. Bagaimanapun, leluhur tua Ge Hong dapat menemukan semua bahan ini sendiri. Kita adalah orang yang seperti itu, dan kita mungkin tidak dapat menemukannya. Jadi Head, putra Sen benar. Menurut analisis gadis kecil itu, meskipun bahan untuk pengaturan jajaran terbalik ini jarang, mereka tidak terlalu berharga.
Yang paling sulit ditemukan adalah penghargaan di mata jajaran Arai, tetapi Putra Sen kebetulan bahwa ada fragmen disk heksagram rahasia surgawi yang dapat digunakan, yang dapat dianggap sebagai pemecahan masalah yang paling sulit. Seperlima sisa bahan mungkin tidak pernah muncul di wilayah abadi Tianmu, jadi gadis kecil itu belum pernah mendengarnya. Sebagian besar bahan ini dapat ditemukan di wilayah peri lain. Mendengarkan kata-kata dari Saint Inviting Moon, harapan menyala di mata semua orang. Raja Kera berkata dengan keras, menurut ini, rencananya sangat jelas. Mari kita cari cara untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk pengaturan formasi terbalik ini. Jika kita dapat mengatur formasi ini, kita memiliki harapan untuk menciptakan Luo Tianxiang. Landen Sen mengangguk dan berkata, ya. Pencarian material masih mudah ditangani. Karena beberapa keluhan dan keluhan, Sen telah membunuh banyak musuh selama bertahun-tahun dan mengumpulkan banyak harta dari rampasan. Tepatnya ada 7 tata letak kun terbalik materi. Mengundang Santo Bulan ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan wajah tegas, jangan menyembunyikan kebenaran dari Guru Sen, gadis kecil itu memiliki kebiasaan mengumpulkan semua jenis surga, harta benda dan bumi dari dunia peri yang sebenarnya sejak awal, dan ada 21 jenis cincin penyimpanan yang bisa memuaskan bahan tata letak yang dibutuhkan. Sebagai tambahan, wanita kecil itu juga mengumpulkan batu peri kelas atas, yang juga dibutuhkan untuk pembentukan. Ini bagus. Landen Sen sangat gembira, dan dia tidak menyangka mengundang Moon Sein akan membawa kejutan besar. Realitas penyulingan tulang berkata, Sen Xiaozi, tepat ada 1, Soul Sealing Stone, pada daftar material slip giok dan hampir tidak memenuhi persyaratan. Raja berkepala 9 melihat ke slip batu giok dengan hati-hati, dan berkata dengan penuh semangat, kakak Landen Sen, slip batu giok ini menyebutkan, giok Ciling, adik laki-laki juga memiliki sepotong. Dalam keadaan itu, dia memiliki cukup 30 jenis materi. Landen Sen tidak mengharapkannya, dan semua orang terkejut. Raja Kera bersemangat dan berkata, seperti yang dikatakan saudara lelaki saya Landen Sengxian, selama semua orang dapat bekerja bersama, masih ada harapan besar bahwa semua bahan dapat dikumpulkan, alam semesta terbalik, dan Luo Tianxiang akan diciptakan. Landen Sen berkata dengan jujur, saudaraku, meskipun kebenarannya demikian, 3 agama suci mungkin tidak memberi kita terlalu banyak waktu. Sebelum kita menyelesaikan tujuan ini, kita harus menyembunyikan kekuatan kita dan menunggu waktu kita untuk waktu yang lama. Anda tidak dapat menghadapi 3 sekte suci sebagai musuh dalam waktu, Anda hanya dapat melindungi diri sendiri, atau bahkan pergi jauh. Setelah Anda benar-benar mengembangkan beberapa Luo Tianxiang, Anda dapat secara resmi melawan 3 suci. Ini pasti akan sangat untuk waktu yang lama, saya bertanya-tanya apakah Anda dapat menerimanya. Landen Sen melirik Xia Linger, Raja 9 berkepala dan Kaisar Hongling. Bab 3802 Huaguoshan is Dark and No Sky Part 1. Linger setuju, semuanya diatur oleh Brother Landen Sen. Xia Linger tersenyum dengan fasih dan berkata dengan patuh. Rencana kakak laki-laki hampir merupakan cara paling murah untuk menghadapinya, dan adik laki-laki itu pasti setuju. Raja berkepala 9 juga tidak keberatan. Meskipun Permaisuri Hongling tidak mau meninggalkan kampung halamannya, mempertimbangkan kelangsungan hidupnya, dia benar-benar tidak punya alasan untuk keberatan, dan dia mengangguk dan berkata, sejauh yang dilihat Tuer. Sebelum Landen Sen dapat berbicara, Raja Kera berkata terlebih dahulu, karena Anda tidak keberatan, rencana itu akan dilaksanakan sesuai dengan gagasan saudara lelaki Landen Sengxian saya. Selain itu, raja ini memiliki 2 persyaratan, dan saya berharap semua rekan Tao di sini dapat menyetujui. Kera Raja, tolong bicara. Kata semua orang bersamaan. Raja Ape dengan sungguh-sungguh berkata, raja ini akan mengatakan persyaratan pertama terlebih dahulu. Suatu hari, setelah saya mengumpulkan semua bahan untuk formasi, raja ini berharap saudara saya Landen Sen akan menjadi orang pertama yang menggunakan formasi terbalik semesta. Metode tata letak formasi ini disediakan oleh saudara lelaki saya, dan dia juga secara tidak langsung memberitahu Anda metode yang efektif untuk menerobos Luo Tianxiang. Nilainya, tanpa raja, Anda semua harus menyadarinya. Raja ini tidak ada objek. Landen Sen mengerutkan kening, saudaraku, saya pikir lebih baik membahas masalah ini. Saudaraku yang berbudi luhur, kamu membayar harga yang sangat besar, tidak peduli apa, menjadi saudara tidak bisa membuatmu menderita. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Raja Kera melambaikan tangannya dengan sikap yang sangat keras. Kakak Apeking benar, mengatakan bahwa kami telah mengambil keuntungan besar, Linger setuju. Xia Linger tertawa kecil. Raja berkepala 9 berkata dengan keras, selain Raja Monyet, satu-satunya dari kita, Landen Sen, adalah yang terkuat. Kita harus membiarkan Landen Sen menerobos Luo Tianxiang terlebih dahulu. Ini adalah yang seharusnya. Jika ada yang menentang, saya akan menjadi yang pertama dari 9 tidak puas. Kaisar Hongling tersenyum samar, tentu saja saya, murid Landen Sen, harus menjadi orang pertama yang menerobos Luo Tianxiang. Hal ini diharapkan oleh semua orang dan tidak ada yang perlu dipertanyakan. Gadis kecil itu setuju. Mengundang orang suci bulan mengangguk sedikit.
Nenek moyang Jue Chen merasa bahwa putrinya agak kurang beruntung, tetapi dia juga sangat lega ketika dia memikirkan karakter Landen Sen yang sangat baik dan merasa bahwa itu bukan masalah besar. Adapun Xiasaner, Lan Xianer, dan Meyer, Taois Landen Sen tidak keberatan. Landen Sen mengepalkan tangan dan berkata, saya bersyukur bahwa Anda semua menghargai saya, dan Landen Sen berterima kasih atas kepercayaan Anda. Bahkan, selama Anda dapat berhasil mengatur formasi terbalik, semua orang akan memiliki kesempatan untuk menerobos Luo Tianxiang. Adapun siapa yang pertama, demi keadilan, saya pikir terserah Anda untuk memutuskan berapa banyak materi yang Anda berikan. Ini baik. Semua orang mengangguk, ini cara yang paling adil, mereka tidak punya pendapat. The Scientist of Inviting Moon tampak tenang di permukaan, dan dia sangat tersentuh di hatinya, peraturan yang ditetapkan oleh Landen Sen ini dapat dianggap sebagai secara tidak langsung memberikan dirinya perlakuan istimewa tertentu. Raja Kera melanjutkan, karena semua orang tidak memiliki pendapat, maka Raja akan mengatakan persyaratan kedua. Persyaratan kedua adalah bahwa setiap orang yang duduk tidak boleh mengungkapkan rahasia formasi terbalik. Jika metode ini tiga agama suci mendapat, konsekuensinya akan tak terpikirkan. Ya. Semoga semua orang bisa merahasiakan ini, Landen Sen juga mengingatkan. Jangan khawatir, Brother Landen Sen, saya kira tidak ada di antara kita yang cukup bodoh untuk mengatakan rahasia ini. Xia Linger tersenyum dan memandang semua orang. Semua orang mengangguk untuk meringankan Landen Sen dan Kera Raja. Setelah membahas rencana aksi, pemimpin pasukan koalisi dipilih. Semua biksu, termasuk Landen Sen, dengan suara bulat memilih Raja Kera sebagai pemimpin pasukan gabungan, bagaimanapun, ia adalah satu-satunya Luo Tian abadi. Raja Kera menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun raja ini memiliki tingkat kultivasi tertinggi, ia adalah karakter yang paling cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Raja ini tidak pernah keluar dari Gunung Huaguo, apalagi dunia abadi sejati, bahkan penampilan negeri Dongeng Tianmu. Saya tidak tahu, saya tidak bisa melakukannya dengan baik untuk peran ini. Saya memilih saudara laki-laki Landen Sengxian sebagai pemimpin pasukan koalisi, dia benar-benar mampu melakukan tugas ini. Faktanya, semua orang lebih suka Landen Sen sebagai pemimpin, dan mereka semua setuju. Landen Sen tidak mudah untuk lalai, dan dengan belak-belakan berkata, karena pasukan gabungan datang dari berbagai daerah, seorang pemimpin yang cukup kuat diperlukan untuk menstabilkan semangat militer. Saya pikir pemimpin harus dipegang oleh kakak laki-laki. Jika kakak laki-laki khawatir dengan perintah yang buruk, Anda dapat mendelegasikan kekuasaan, memberi adik laki-laki posisi presiden pasukan koalisi, dan memiliki kekuatan untuk memberi perintah kepada tentara. Ini baik. Raja Kera merasa masuk akal dan mengangguk, mulai sekarang, Landen Sengxian akan menjadi pemimpin presiden tentara. Ya, terima kasih saudara, dan kepercayaan semua orang. Landen Sen mengepalkan tangannya sebagai jawaban, yang juga dianggap sebagai apa yang diharapkan semua orang. Tepat ketika semua orang siap untuk melanjutkan mendiskusikan rencana aksi yang terperinci. Ledakan. Suara keras seperti getaran dari langit tiba-tiba datang, dan seluruh gunung Huaguo bergetar. Nampan buah kursi di gua tirai air jatuh dan terbang seperti gempa berkekuatan 10. Apa yang terjadi? Raja Kera mengubah warnanya dan segera berdiri dari kursinya. Landen Sen dan biksu lainnya juga bangun satu demi satu, wajah mereka terkejut. Sebelum raungan itu benar-benar menghilang, ia mengikutinya. Ledakan. Ada suara keras lain, bergetar keras seolah-olah ingin mengusir orang. Raja Kera hendak membelah matanya dan bergegas keluar dari lubang tirai air. Landen Sen dan yang lainnya saling memandang, dan segera mengikuti Raja Kera untuk bergegas keluar, satu melompat keluar dari lubang tirai air dan datang ke puncak gunung di utara Feilaijian. Dunia luar bergetar dan dunia visi. Saya melihat ruang di atas gunung Huaguo mulai berbelok tajam, langit tampak terkoyak oleh kekuatan yang tak terlukiskan, dan bahkan mulai retak dengan retakan hitam yang menakutkan. Semua klan dan biksu yang terbang ke Jian berlari keluar dari tempat tinggal mereka dengan panik, menatap ke langit, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Ini. Apa yang sedang terjadi? Ketika Landen Sen memandangi langit yang berliku-liku, dia kaget dan memiliki firasat yang sangat buruk. Hal besar itu tidak baik, ada biksu yang kuat menyerang ruang independen Huaguoshan. Raja Kera mengertakkan gigi dan jantungnya tenggelam ke dasar. Yah, orang yang datang bukan. Wajah Landen Sen menjadi sangat jelek. Para biksu seperti Xia Linger, Raja Sembilan Kepala, dan Putri Hongling berwarna bumi. Raja Kera berkata dengan cemas, jangan terlalu banyak berpikir. Ruang bebas Gunung Huaguo tidak mudah dipecahkan. Sebelum itu, kita harus mengumpulkan semua petani untuk menghadapi ancaman. Landen Sen mengangguk dengan berat, dan segera memerintahkan, semua orang dengan cepat memberitahu pasukan biksu mereka dan berkumpul di Feilaijian secepat mungkin. Ini baik. Xia Linger, Raja berkepala 9 dan Kaisar Hongling merespons, dan segera meninggalkan Feilaijian, bergegas ke kamp pasukan biksu masing-masing dengan kecepatan tercepat.
Raja Kera segera memerintahkan semua biksu Gunung Huaguo untuk terbang di Jian untuk berkumpul dan memulai formasi perlindungan gunung. Ledakan. Deru langit dan bumi masih tak ada habisnya, dan semakin kuat dan kuat. Langit sangat terdistorsi, dan bahkan badai ruang angkasa hitam mulai bertiup, tanah juga retak dengan retakan yang mengerikan, dan petak besar batu runtuh. Bab 3803 Huaguo Shan is Dark and No Sky Middle. Sebatang dupa sebelum waktunya. Di cakrawala barat Gunung Huaguo, lebih dari 5.000 perahu roh raksasa berkumpul, di Geladak, terdapat beku-beku elit yang padat dari faksi tunduk, dengan jumlah total 50 juta, luas dan perkasa. Kelompok pasukan ini bukan yang selamat dari penduduk asli Dongsheng Senzu, tetapi para beku dipindahkan dari Nanzan Busu, Changyunzu, Suangcaling, Wuxiazu dan tempat-tempat lain. Para biksu yang paling lemah juga dibudidayakan di tengah periode peri. Karena, itu adalah elit dari elit. Tepat di depan pasukan ada sebuah mobil harta karun berwarna-warni yang cantik dengan naga dan burung phoenix terukir di atasnya, dan dua burung merak putih salju panjang di depan mobil itu sedang menarik mobil. Duduk di mobil harta karun adalah seorang pria muda yang tampan mengenakan brokat putih, dengan alis pedang, mata bintang, fitur wajah tampan, dan 4 bunga emas cemerlang di tengah alisnya, yang menyampaikan rasa bangsawan dan juga menunjukkan identitas Luo Tianxiang. Di sisi bocah itu, ada 4 anak muda yang tampak kusam, masing-masing mengenakan jubah putih, emas, ungu, dan merah, dengan postur yang bermartabat. Di bawah bocah lelaki itu, 7 wanita dengan kostum istana mengenakan rok warna-warni memegang instrumen seperti yaoqin, pipa, dongkiao dan instrumen lainnya untuk memainkan musik, dan suara surga melayang di langit. Xie Sein utusan, tempat api di depan adalah Gunung Huaguo. Sejak Perang Kepunahan, Gunung Huaguo telah diisi dengan api 9 mises yang sebenarnya. Nyala api di bagian terdalam bahkan dapat membakar para dewa Luotian, tolong buat orang dewasa berhati-hati. Nenek moyang berjubah hijau di luar mobil harta karun menunjuk ke Gunung Huaguo yang menyala-nyala, dan dengan hormat berkata kepada bocah berpakaian putih di mobil harta karun. Sedikit kesombongan muncul di mata anak muda itu, dan dia berkata, utusan suci ini ada di mata Anda, dan Anda tidak perlu mengingatkan Anda. Utusan suci ini akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, Anda yakin ada Tao Wukong di ruang independen Huaguo Shan? Mayat. Nenek moyang jubah hijau melompat di dalam hatinya, dengan cepat menggenggam tinjunya dan berkata, bawahannya benar-benar yakin. Tubuh Taois Wukong telah dibawa pergi oleh anak bernama Lenden Sen, dan pihak lain telah memasuki Gunung Huaguo. Kali ini anak itu tidak bisa terbang dengan sayapnya. Pria muda itu melirik leluhur jubah hijau, dan berkata dengan nada dingin, oke, utusan suci ini akan mempercayai Anda untuk saat ini. Jika Anda membiarkan utusan suci ini lari tanpa hasil, saya akan bertanya kepada Anda. Ya. Nenek moyang jubah hijau berkeringat dingin di dahinya, berulang kali mengatakan ya. Alasan mengapa dia begitu rendah hati dan hormat terutama karena pemuda di pakaian putih di mobil harta adalah salah satu dari 10 utusan besar dari 3 sekte suci. Setelah kekalahan beberapa tahun yang lalu, leluhur jubah hijau mencari perlindungan diri, mengambil inisiatif untuk mengakui segala sesuatu kepada Rasul dalam jubah emas, termasuk rahasia ruang independen di Huaguo Shan dan tubuh Wukong Tao. Rasul berjubah emas menggunakan senjata ajaib untuk mengirimkan berita kepada utusan Xie yang bertanggung jawab atas operasi pembersihan domain abadi Tianmu. Ini adalah tempat tentara yang menyerang Gunung Huaguo. Kapal perang Lingzu dari faksi patuh segera tiba di depan Gunung Huaguo, dan utusan Xie terbang keluar dari mobil harta tanpa tergesa-gesa, dan menyerahkan tangannya untuk mengorbankan pot batu giok hitam pekat, permukaan ditutupi dengan tinta. Celah, lepas banyak gas hitam. Menyempurnakan panci iblis, buka. Mata utusan Xie seperti listrik, dan telapak tangannya menembus ke dalam pot harta dengan kekuatan spiritual kacau yang kuat. Tutup panci memantul dengan sendirinya, memancar keluar udara hitam yang mengerikan, dan tak terhitung keindahan hitam terbang keluar dari panci dan dibebankan langsung. Yun Xiao. Dalam sekejap, awan hitam tak berujung melonjak dan menyebar di langit, meliputi ribuan mil dalam sekejap, langit redup, matahari dan bulan gelap. Mengaum. Suara naga yang tak terhitung jumlahnya mengguncang langit dan bumi, dan sejumlah besar naga kumbang hitam bergegas dan berenang di awan gelap, memancarkan suasana yang menakutkan, membuat kulit kepala mati rasa. Ada puluhan ribu keindahan hitam yang terbang di langit, dan napas yang keluar bisa disebut langit dan bumi, dan perasaan paksaan yang luar biasa mengejutkan. Para biksu di pasukan penyerahan gemetar dengan kaki mereka, dan mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani mengambil nafas. Ya Tuhan! Nenek moyang jubah hijau tertegun, dia belum pernah melihat harta peri yang menantang surga, dan dia bisa memanggil begitu banyak roh dalam satu nafas. Iya. Utusan malam suci dengan ringan mendengus, dan naga biji hitam di langit tampaknya telah diperintahkan, dan sejumlah besar air terjun hitam menyembur keluar dari mulutnya. Bum bum bum. Hujan hitam deras tiba-tiba jatuh di langit, bergegas langsung ke Gunung Huaguo yang menyala di bawah.
Adegan menjatuhkan rahang muncul, hujan hitam ini bisa menekan api Jiumei di Gunung Huaguo. Setelah disapu oleh hujan hitam, tanah Gunung Huaguo meledak menjadi asap putih, membuat suara ledakan, puf-puf-puf, dan api di gunung itu melemah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hujan hitam dari naga binatang hitam di langit adalah air berat Xuanming yang sangat langka di dunia abadi sejati. Legenda air ini hanya ditemukan di bagian paling utara dari Northern Underworld Territory yang mendalam. Selain itu, hanya ada beberapa spesies binatang penyihir liar. Akan dirilis. Satu tetes air berat Xuanming memiliki berat puluhan ribu kati, beratnya sangat berat, dan mengandung energi maut yang kuat. Ketika biksu biasa terkontaminasi dengan air berat Xuanming, tubuh mereka akan segera terkontaminasi, vitalitas mereka akan runtuh, dan vitalitas mereka akan terputus. Ketidakberadaan air ini sebanding dengan air mata air kuning. Jenis air berat ini, yang sangat kuat, hanyalah musuh dari api sejati. Itulah masalahnya, butuh utusan Si Yesein lebih dari setengah jam untuk sepenuhnya memadamkan api di Gunung Huaguo, yang menghabiskan banyak energi spiritual chaos. Gunung Huaguo, tempat api dipadamkan, berubah menjadi tanah hangus hitam pekat, diisi dengan kehidupan suram dan gelap. Tidak lama kemudian, utusan Si Ye memimpin pasukan 50 juta orang yang pindah ke kawah di pusat Gunung Huaguo. Ketika suar hitam di langit terus meludahkan air yang dalam, lava di kawah tersapu dan memadat, membentuk batuan magmatik. Santa Suci menemukan pintu masuk arai teleportasi, dan melemparkan mantra untuk merobek dan memperluas pintu masuk arai teleportasi, mengubahnya menjadi pusaran spasial. Nenek moyang jubah hijau buru-buru mengingatkan, Si Yesein utusan, ruang independen ini ditetapkan oleh Tao Wukong saat itu. Ini berisi hukum dan kekuatan yang kuat yang akan menyegel kekuatan spiritual kacau di tubuh biksu. Anda harus hati-hati untuk masuk. Utusan Sage Sein berkata dengan jijik, bodoh. Pemilik rumah peri ini telah mati begitu lama, dan bahkan jiwa yang tersisa telah dihancurkan. Rumah besar peri tanpa energi untuk dipertahankan, membuka dari luar adalah solusi terbaik. Begitu suara itu jatuh, utusan Si Yeseng menuangkan kekuatan spiritual yang kacau ke dalam panci pemurnian iblis dengan semua kekuatannya, dan seberkas cahaya hitam besar tiba-tiba menyangga di dalam panci dan bergegas langsung ke langit. Naga kumbang hitam di langit menyerap bagian dari energi hitam ini dan menjadi sangat aktif. Banlong bernafas. Utusan itu berteriak, dan 10.000 keindahan di langit menyemburkan 10.000 sinar hitam, dan melesat ke arah pusaran spasial di kawah. Bum bum bum. Raungan besar terdengar dari langit. Utusan Si Yeseng sepenuhnya mendesak pot penyulingan iblis dan mulai secara paksa menyerang ruang independen di Gunung Huaguo. Keempat anak kecil di mobil harta juga terbang keluar, menyerang dengan kekuatan gaib, dan bekerja sama dengan utusan malam itu. Nenek moyang jubah hijau tidak berani diam, jadi dia dengan cepat menunjukkan kekuatan gaibnya dan memerintahkan pasukan penyerahan diri untuk menyerang pusaran ruang kawah.